Haleluya, haleluya. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Emerin Kueso. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa kabar Bapak Ibu pasti luar biasa, karena Tuhan Yesus Kristus ada di depan kita, ada dalam hidup kita, dan Dia selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita sebagai umat-umat yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu pola kerajaan Allah. Kita sudah belajar tentang gambaran atau kuasa daripada hidup dalam pola kerajaan Allah. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama seperti apakah gambaran orang yang tidak hidup di dalam pola kerajaan Allah. Nah, hari ini saya mengambil satu contoh, yaitu kehidupan dari bangsa Israel. Kita tahu bahwa ada satu kisah kehidupan bangsa Israel. Mereka akhirnya ada di negeri orang, yaitu di Mesir. Dan mereka ada di negeri itu, mereka dijajah, mereka ditindas selama 430 tahun. Lalu Tuhan memilih seorang pemuda yang luar biasa, sekalipun dia punya kelemahan. Dia orang yang tidak berani, seorang yang tidak berani untuk berkata-kata di depan, bahkan menghadapi atau berhadapan dengan para pembesar, yaitu Musa. Nah, Musa juga lahir di negeri orang, dan dia sendiri menyaksikan bagaimana saudara-saudaranya disiksa, ditindas, diintimidasi, dipukuli, dipaksa. Akhirnya Tuhan menaruh sebuah panggilan di dalam hidup Musa, dan akhirnya Musa harus melakukan ini, yaitu menyelamatkan bangsanya sendiri dari penindasan pemerintahan Mesir. Dan waktu 430 tahun bukanlah waktu yang cukup sedikit, tapi cukup lama, dan ini terjadi regenerasi dari generasi ke generasi, dan ini dialami oleh bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu perhatikan, yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah ketika Tuhan memilih Musa dan mereka harus dibawa keluar dari Mesir. Dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah Israel. Sebetulnya kalau di zaman modern ini yang sudah serba canggih teknologi, untuk menggunakan perjalanan darat itu hanya menempuh waktu 9 jam kira-kira. Atau kalau menggunakan waktu di transportasi lewat udara, itu lebih cepat. Tetapi Alkitab, firman Tuhan memberikan informasi kepada kita, mereka seharusnya 9 jam, beberapa jam dari Mesir ke tanah perjanjian. Taruhlah pada zaman itu belum ada jalan tol, belum ada kereta api. Taruhlah 12 jam atau 2 hari perjalanan mereka bisa sampai pada tanah Kanaan, atau 1 minggu. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa perjalanan mereka itu menempuh dengan waktu 40 tahun, melewati 3 padang gurun. Nah, apa sebetulnya membuat bangsa Israel ini akhirnya mereka harus menempuh waktu yang begitu lama? Ada 2 hal yang membuat bangsa Israel ini akhirnya perjalanan harusnya cepat dengan waktu yang tidak terlalu lama. Mereka harus tiba di tanah perjanjian. Yang Tuhan maksud adalah tanah yang penuh susu dan madu. Tanah yang dijanjikan Tuhan bukanlah tanah penindasan, tapi tanah di mana mereka akan diberkati secara rohani, secara jasmani, yaitu kesuburan daripada daerah itu. Tetapi di sana juga mereka akan ditanami oleh ajaran-ajaran firman Tuhan, sehingga dari dalam hidup mereka tumbuh kebenaran, dari dalam hidup keluarga mereka, dari dalam pribadi mereka tumbuh nilai-nilai rohani yang mempengaruhi
kehidupan mereka dan hidup mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada dua hal Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan ini adalah gambaran tentang orang yang tidak hidup dalam pola kerajaan Allah. Yang pertama, di dalam kitab Keluaran yang pasal 32 ayat 9 dikatakan mereka itu tegar tengkuk alias keras kepala. Kenapa mereka menjadi orang yang tegar tengkuk? Karena mereka berpikir kalau Tuhan menolong, kenapa Tuhan harus membawa mereka untuk melewati padang gurun? Bukankah Tuhan harus membawa mereka untuk menikmati sebuah kenyamanan? Tidak seperti yang ada di Mesir. Mereka menjadi orang yang trauma, sehingga mereka memandang apa yang mereka alami sepertinya Tuhan tidak menolong hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kehidupan bangsa Israel, bukankah itu adalah gambaran tentang hidup kita yang tidak hidup pada pola kerajaan Allah? Seringkali kita memandang persoalan itu sepertinya Tuhan tidak menolong kita, Tuhan tidak memberikan jalan keluar, Tuhan seperti membiarkan kita, sehingga kita punya pemahaman, kita punya kesimpulan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak baik, dan kita mulai menuduh diri kita, dan ini adalah kesempatan di mana iblis mengintimidasi kita. Orang yang hidup dalam pola kerajaan Allah, cara pandangnya terhadap persoalan yang datang dalam hidupnya itu berbeda. Dia akan memandang persoalan itu sebagai ujian iman, di mana dia akan dibawa naik pada level yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Tetapi bangsa Israel ini pada akhirnya mereka mengeluh, dan mereka berpikir mereka tidak punya pengharapan lagi, mereka tidak berdaya lagi, karena mereka berpikir di bangsa Mesir mereka sudah dijajah selama 430 tahun. Kenapa Tuhan harus membiarkan mereka harus melewati padang gurun yang tidak ada air, bahkan tidak ada makanan? Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bangsa ini kenapa mereka tegar tengkuk? Mereka memandang tentang persoalan dengan pemahaman yang salah. Sebenarnya Tuhan mengizinkan mereka melewati padang gurun itu, tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Tetapi Tuhan melakukan mujizat ketika mereka berjalan di siang hari. Tuhan menyediakan yang namanya tiang awan yang melindungi mereka. Ketika mereka berjalan di malam hari, Tuhan menyediakan tiang api. Bahkan 40 tahun kasut mereka, sepatu mereka, baju yang mereka kenakan di tubuh mereka itu tidak pernah robek. Yang dahsyat, Tuhan memberikan mana dari langit untuk bangsa Israel. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap mengeluh. Dan ini adalah gambaran tentang orang Israel yang tidak hidup dalam pola kerajaan Allah. Demikian juga kehidupan bangsa Israel menggambarkan tentang hidup kita. Kita seringkali berpikir dengan kita beribadah, melayani, kita ini adalah orang-orang yang sudah hidup dalam pola kerajaan Allah. Bukan soal ibadah, ukurannya bukan soal ibadah, pelayanan, bukan soal doa, tetapi bagaimana Kristus yang ada dalam hidup kita. Ajaran yang kita dengar, yang kita terima, kita tidak hanya menerima itu menjadi sebuah pengetahuan, tetapi kita mengamalkan, kita mengimplementasikan, kita mempraktekkan, kita menghidupi, sehingga hidup kita menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang kedua, mengapa bangsa Israel ini harus berjalan sebetulnya bukan dengan waktu seperti yang mereka alami 40 tahun, tetapi hanya beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu. Tapi kenapa harus 40 tahun? Kedua, selain mereka menjadi orang yang tegar tengkuk, di dalam Keluaran pasal 15 ayat 24 dikatakan mereka bersungut-sungut. Mereka mulai mengeluh, mereka mulai berteriak kepada Musa.
Bukankah kehidupan bangsa Israel ini menggambarkan tentang kehidupan kekristenan kita di masa kini? Seringkali kita bersungut-sungut, padahal kalau kita coba review kembali, kalau coba kita renungkan kembali di belakang sedikit, ada begitu banyak pertolongan, ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Tetapi itulah gambaran bahwa orang yang tidak hidup dalam pola kerajaan Allah selalu dikuasai oleh keinginan daging, sehingga apapun yang Tuhan lakukan tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Berbeda dengan orang yang sudah hidup dalam pola kerajaan Allah, yang mereka lihat apapun yang terjadi dalam hidup ini, mereka bersyukur. Mereka bersyukur karena ini menjadi sebuah kesempatan di mana hidup mereka akan dibawa Tuhan naik. Orang yang hidup dalam pola kerajaan Allah, mereka akan memandang setiap persoalan sebagai kesempatan untuk dia meningkatkan kualitas kehidupan rohaninya, yaitu nilai-nilai pola kerajaan Allah akan terus bertumbuh berkembang dalam hidupnya, sehingga kehidupannya akan menjadi surat Kristus. Kehidupannya menjadi surat kerajaan Allah yang boleh dibaca oleh semua orang di bumi ini. Kehidupannya boleh menjadi garam surgawi yang memberi rasa kepada banyak orang, yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Mungkin hari ini saudara Bapak Ibu bertanya kepada saya, tapi saya nggak fasih berbicara, saya nggak seperti Pak Pendeta yang bisa ngomong. Hidup dalam pola kerajaan Allah bukan berbicara fasihnya kita berbicara, tetapi bagaimana fasihnya kita melakukan. Musa bukan seorang yang fasih berbicara, tapi Musa adalah seorang yang fasih mempraktekkan firman Tuhan. Allah mencari orang-orang yang tidak hanya fasih berbicara, memiliki pengetahuan, tetapi apa artinya pengetahuan yang kita peroleh daripada Tuhan, tetapi kita tidak mengaplikasikan, kita tidak mempraktekkan, kita tidak menghidupkan. Musa, dia tidak fasih berbicara, tidak seperti Harun Hur, tetapi Musa adalah seorang yang fasih di dalam mempraktekkan kehidupan daripada pola kerajaan Allah. Saya percaya Musa adalah gambaran tentang kekristenan sejati. Musa adalah gambaran tentang orang-orang Kristen yang hidup dalam pola kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekiranya apa yang saya sampaikan hari ini Roh Kudus mengilhamkan kepada Bapak Ibu tentang hikmat, tentang kekuatan, tentang semangat, tentang dorongan bagaimana Bapak Ibu menghidupi pola kerajaan Allah, sehingga doa Tuhan Yesus pasti tergenapi. Matius 6 ayat 11, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Allah menghendaki bahwa pola kerajaan Allah tidak hanya dihidupkan para kudus-kudus di sorga, tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah rindu supaya kita sebagai umat yang di bumi juga dapat menghidupi pola kerajaan Allah. Itu sebabnya Yesus, Allah yang kekal, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, dia datang ke dunia ini hanya satu tujuan, supaya Bapak Ibu, saya dan saudara kembali pada pola yang semula, yaitu hidup dalam pola kerajaan Allah, seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, di mana mereka menikmati persekutuan roh dengan Tuhan, punya persekutuan yang indah, yang erat dengan Tuhan. Mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Mereka tidak hidup dalam kemiskinan, mereka tidak hidup dalam kemelaratan, mereka tidak hidup dalam kekacauan, melainkan mereka hidup dalam berkat yang melimpah. Mereka hidup dalam kedamaian, sukacita yang memenuhi, melingkupi kehidupan mereka. Demikian juga Bapak Ibu, ketika kita mau menghidupi ini, maka saya percaya seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa, itu juga akan terjadi di dalam hidup kita. Sekiranya firman Tuhan ini, sharing ini, renungan ini akan terus saya sampaikan dengan berseri, dan saya percaya Bapak Ibu yang mengikuti ini pasti akan mendapatkan sesuatu yang baru, dan Bapak Ibu pasti akan mempraktekkan. Saya percaya kerajaan Allah akan hadir dalam setiap pribadi, keluarga, bisnis Bapak Ibu, bahkan pekerjaan, bahkan di segala aspek kehidupan, sehingga disitulah kita mengalami yang namanya kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan kuasa daripada Allah yang dinyatakan dalam setiap pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.